ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Latifah dari SDN 011 Tanjung Palas Utara. Hari ini saya akan bercerita tentang Putri Longaisuri. Cerita ini saya ambil dari buku Reinkarnasi Putri Longaisuri yang ditulis oleh M. Saidka. Teman-teman, apa teman-teman sudah pernah melihat tugu bundaran yang ada di jalur pecah? Sudah. Nah, ada yang tahu tidak cerita dari tugu tersebut? Baiklah, mari dengar ceritanya. Dahulu kala, di daerah gunungan di tepi Sungai Kayan, hiduplah suku Kayan. Pemimpin suku ini bernama Kuani. Kuani adalah pemimpin yang sangat berpengaruh, tertua, dan sangat menguasai hukum-hukum adat. Dan suku ini masih percaya pada roh-roh dan kekuatan alam. Kuani gemar berburu dan terampil menangkap binatang. Kuani sudah tua, namun dia belum memiliki anak. Kuani pun bercakap kepada istrinya. Istriku, kita sudah tua, namun sampai saat ini kita belum memiliki anak. Jika saya sudah tiada, siapa penerus saya? Istri Kuani menjawab, baiklah, kita sama-sama berdoa. Semoga Tuhan mengabulkan permintaan kita. Pagi yang cerah, burung-burung berkicau. Kuani pergi berburu ke hutan. Namun, Kuani merasa suasana hutan sepi sekali, seperti tidak ada makhluk hidup di sana. Hari sudah siang, Kuani juga sudah lelah. Kuani beristirahat di bawah pohon. Panas sekali di hutan. Tiba-tiba anjing menggonggong. Guk, guk. Kuani bangkit dan mengikuti arah gonggongan anjing. Kuani melihat ada serumpun bambu, tetapi Kuani mengambil bambu yang sudah terpotong dan menaruhnya ke anyet. Kuani membawa pulang bambu tersebut. Sesampainya di rumah, Kuani memanggil istrinya. Istriku, ambillah anyet ini. Di dalamnya ada sepotong bambu. Simpanlah baik-baik. Di hutan sepi sekali, seperti tidak ada makhluk hidup di sana. Istri Kuani menjawab sambil mengambil anyet. Baiklah, tidak apa-apa. Lalu menaruh anyet ke dapur. Setelah makan malam, Kuani dan istrinya istirahat. Malam itu hujan deras, petir, angin ribut, dan halilintar. Sambung menyambung, Kuani dan istrinya tidur lelap. Menjelang fajar, Kuani dan istrinya terbangun karena mendengar suara tangisan bayi. Ae, ae, ae. Kuani bertanya kepada istrinya, istriku, siapa yang melahirkan di dekat langit kita? Di kampung ini tidak ada wanita yang hamil. Istri Kuani menjawab, sepertinya suara itu berasal dari dapur. Ayo kita melihatnya. Kuani dan istrinya ke dapur. Betapa terkejutnya dan bahagia melihat bambu yang disimpan kemarin pecah dan ada bayi laki-laki di atasnya. Istri Kuani mengambil bayi dan berkata, sepertinya bayi ini lahir pas hujan deras tadi malam. Bagaimana jika kita beri nama Jauwiru sesuai dengan peristiwa lahirnya? Kuani pun setuju.
harinya, Kuani kembali berburu. Namun, Kuani merasa suasana hutan sepi seperti kemarin. Hari juga sudah siang, Kuani juga kembali lelah. Kuani pun beristirahat di bawah pohon. Kenapa tidak ada makhluk hidup? Apa ini memang nasibku ya? Tiba-tiba anjing kembali menggonggong. Gong, gong. Kuani bangkit dan mengikuti arah gonggongan anjing. Kuani melihat ada sebutir telur yang sangat besar di atas pohon jamai. Kuani mengambil telur dengan hati-hati, lalu membawa telur pulang. Kuani menyimpan telur ke tengah langit. Malamnya, telur itu pecah dan di dalamnya ada bayi perempuan. Istri Kuani menggendong bayi. Aku beri nama kamu Putri Lemaisuri. Kuani bangkit dan memukul gong. Tung, 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 tung. Dan mengumumkan kepada seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat, kemarin saya pergi berburu dan saya melihat ada telur yang sangat besar di atas pohon jamai. Malamnya telur itu pecah dan ada bayi perempuan yang saya beri nama Putri Lemaisuri. Sebagai rasa syukur, mari kita adakan idau 40 hari dan 40 malam. Masyarakat pun berseru, hidup Kuani, hidup Kuani. Masyarakat pun bergotong royong membuat idau. Bertahun-tahun telah berlalu. Jawiru dan Lemaisuri sudah merasa dewasa. Kuani dan istrinya merencanakan untuk menikahkan Jawiru dan Lemaisuri. Kuani berkata kepada istrinya, "Istriku, bagaimana jika kita nikahkan Jawiru dan Lemaisuri?" Istri Kuani menjawab, "Baiklah, saya setuju suamiku." Kuani pergi bermusyawarah kepala-kepala kampung. Akhirnya, Jawiru dan Lemaisuri menikah. Beberapa bulan kemudian, Putri Lemaisuri memiliki anak yang bernama Jau Ani. Jau Ani melahirkan anak dan diberi nama Parenjau. Parenjau memiliki anak dan diberi nama Paren Ani. Paren Ani diangkat menjadi kepala suku. Selanjutnya, Paren Ani memiliki anak yang bernama Lahai Bara. Lahai Bara mempunyai anak 7. Namun, 2 yang terkenal. Perempuan bernama Simengluar dan laki-laki bernama Barau. Lahai Bara sudah tua dan sakit-sakitan. Banyak dukun yang mengobati namun tidak sembuh-sembuh. Lahai Bara pun mengumumkan kepada seluruh anak-anaknya, "Anak-anakku, jika ibu sudah tiada, tolong kuburkan ibu ke hilir sungai dan jangan dibawa ke hulu antar aliran sungai Kayan." Simengluar menjawab, "Baiklah ibu, pesan ibu akan kami penuhi." Barau anaknya tidak setuju. Lahai Bara meninggal dunia. Barau yang tidak setuju tadi mempengaruhi semua masyarakat agar sembunyikan semua perahu. Barau berkata, "Sembunyikan semua perahu agar jenazah Lahai Bara tidak bisa diangkut ke hilir. Cepat sembunyikan." Simengluar yang mengetahuinya pun berkata, "Saya akan membawa peti jenazah Lahai Bara sendiri jika tidak ada yang ingin membantu." Dengan menjepit dayung di ketiaknya,
melekat ke tanah dan membuat goresan. Tanpa disadari, bekas ujung dayung tadi membelah tanah. Tanah yang terbelah terbawa arus ke hilir sungai. Sesampainya di sesuatu potongan, pulau itu berhenti. Dan di sanalah Lahai Bala dikuburkan. Semua masyarakat menamakan pulau itu Musa Manyut, atau yang disebut dalam bahasa Indonesia Pulau Hanyut. Di pulau itu, Simon Luan, adiknya dan para pengikut tinggal hidup bahagia. Mereka pun tinggal bertani dan mereka hidup bahagia. Pesan moral dari cerita ini adalah: 1. Berdoa kepada Tuhan atas hikmat yang diberikan. 2. Sebagai anak berbakti, kita harus lakukan. 3. Jika diberi amanat, kita harus lakukan. Teman-teman, sambal dikasih terasi, gacang namanya. Salam literasi, mari budaya membaca. Sekian cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dipersilakan untuk bersiap untuk SDN dari 008. Sudah ada program? Oke. Nah, untuk dari SDN 008 ini nanti akan diwakilkan oleh Ananda Andika Ramadhani. Kalau tadi kita sudah banyak bercerita tentang telur pecah, maka hari ini ada cerita dari yang mungkin sedikit berbeda. Judulnya adalah Asung Luar. Asung Luar ini apa ya? Saya juga nggak tahu. Baru dengar. Saya pernah dengar tapi nggak tahu apa ceritanya kira-kira. Oke, sambil disiapkan, mudah-mudahan nanti ceritanya akan seru dan memberikan nuansa baru bahwa